Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, saudara-saudariku dimanapun berada. Semoga pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam limpahan karunia, rezeki, hidayah, dan karunia-Nya. Pada kesempatan ini kita akan kembali membahas tentang kali ini kita menjawab pertanyaan lah ya, tentang pertanyaan Christian Prince tentang siapa Ar-Rahman dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim, sekaligus menjawab para saudara-saudari yang telah berkomentar di kolom komentar. Dalam komentar ada yang dengan nama akun Abud. Saya rasa ini bukan nama aslinya ini ya. CP ngomong itu sesuai dengan data, fakta, serta tafsir kalangan Islam sendiri. Lalu apa yang kurang? CP tidak pernah munculin wajah sehingga disangsikan dia hantu. Maka Abdoli dan kawan-kawan berdalih, hantu kok dilayani. Oke, pada kesempatan ini akan kita perlihatkan di mana dia menggunakan tafsir, data, Al-Quran, hadis yang umat Islam sendiri, tapi dia nyeleneh, menyesatkan. Kita akan tunjukkan nanti ya. Ada juga yang berkomentar bahwa banyak manfaatnya nih debat sama Christian Prince. Kita jadi tahu isi kitab seperti apa, kejujuran tafsir, kejujuran para penterjemah, penceramahnya. Walaupun yang digunakan Christian Prince itu hadis, Al-Quran, tapi mungkin karena saking jujurnya dia sampaikan nafsunya, dia sampaikan logika rendahnya. Kenapa dibilang rendah? Karena kita menafsirkan hanya prasangka dengan logika kita semata. Seharusnya kalau kita mau menafsirkan Al-Quran, gunakan ilmu Al-Quran. Ketika kita mau menafsirkan hadis, gunakan ilmu hadis. Karena Al-Quran itu tidak ada kontradiksinya. Tidak ada ayat yang bertentangan. Tidak ada yang saling bertentangan. Ketika kita saling bertentangan penafsiran kita, berarti penafsiran kita belum sempurna. Dan di kesempatan ini kita akan salah satu bahas tentang bagaimana Christian Prince menggunakan hadis, menggunakan dalil, tapi hanya berdasarkan syahwatnya sehingga menyesatkan makna daripada Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selamat menyaksikan. The verses they are quoting for us proving Islam to be false. Look at this disaster. And to Allah belong the best of the names. Hold on. To Allah belong the best of the names. I mean, how funny, how silly is that? When you say to me, to Allah belong the best of the names. Sebelumnya kita bahas dulu, kita bacakanlah dulu ayat yang diambil Christian Prince, yaitu di surat ke-7 atau Al-A'raf ayat 180. Hanya milik Allah Asma'ul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna itu, dan tinggalkanlah orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Ini di surat ke-7 ayat 180-nya. Oke, silakan Christian Prince lanjut. Ini hanya pembuka menjelaskan ayat pertama yang diambil sebagai dasar. Okay, so any name is a beautiful, we give it to Allah, even if it's the name of a cat. But there is a behind the story here. There is a different story. They ask Muhammad, how you call Allah Ar-Rahman? Ar-Rahman is the name of the guy who claimed to be a prophet in his God Ar-Rahman too. How come now you are calling your God two names? Allah, so you worship two gods now, Allah and Ar-Rahman? Muhammad, after he copied the name from that guy who sent him a letter, says Bismillahir Rahmanir Rahim. It is that guy who said to him. Muhammad, he said, answer him back, he says Bismillahir Rahmanir Rahim, from Muhammad the prophet. So they heard him, they said, who is the Rahman? And if you don't believe me, we can show you the reference. Let us go here.
Chapter 17, verse number 110. Read carefully and love. Say, I call him Allah or I call him Ar-Rahman. You see here they translated the word beneficent, Ar-Rahman as beneficent. It's false translation, by the way. It's not the beneficent. So I call him Allah or I call him Ar-Rahman. Why people are complaining about Ar-Rahman? Because they never heard Muhammad saying that before. But hold on, how this is the first time Muhammad saying the word Ar-Rahman? This is almost the middle of the Quran. This is chapter 17. Chapter 17, you go and see, according to Revelation, you will see that this is almost the half of the Quran. Muhammad, he received many chapters and he never mentioned before the word Ar-Rahman, but today in the Quran we find the name Ar-Rahman exists in every chapter. That's mean the Quran is corrupt. Now how we can prove that this is a story? Let us go to see an interpretation. Chapter 17, verse 110. Laugh with me. Ar-Rahman, even that name is a theft, nothing real. The whole religion is a theft. Let us see. There's a book, it's called the Book of Asbab al-Nuzul, which means the reason for the verse to come down. Let us see what the translation will say. Say, O mankind, I call him Allah or I call him Ar-Rahman. Ibn Abbas said, one night in Mecca, the Messenger of Allah, bless him and give him peace, stood up for the night vigil prayer. And he keeps saying in his prostration, O Ar-Rahman, O Ar-Rahman, O Ar-Rahim. And the adulterer, they said, Muhammad used to call his God Allah. He used to call one God. Now he is calling two, because I never heard him saying that before. You see it? Suddenly Muhammad, he liked the new name. Muhammad, he was stuck with one name, the name of the Arab, which they used. Now suddenly Muhammad, he liked the other name. So he calling him Ar-Rahman. So the Arab, they said, Muhammad used to worship one God. Now he is worshiping two gods. Mohon maaf Christian friend, dipotong dulu ya. Karena terlalu semangat Anda membahasnya sampai Anda lupa bahwa yang Anda kutip ini memang dari websitenya umat Islam, dari kitab Asbabun Nuzul. Cuman yang Anda kutip itu perkataan siapa yang menyebutkan seperti itu? Coba cek lagi. The idolaters, orang-orang musyrik, orang-orang penyembah berhala di Mekah. Itu perkataan yang Anda kutip. Jadi meskipun Anda kutip itu hadis, meskipun yang Anda kutip itu dari kitab umat Islam, tapi yang Anda kutip itu perkataan dari orang-orang musyrik. Tuduhan orang musyrik kepada Nabi Muhammad SAW, kepada umat Islam yang menyebutkan bahwa Nabi SAW itu menyeru kepada Ar-Rahman yang di Yamamah. Coba baca lagi. Oke, biar nggak terlalu menghina sekali atau terlalu semangat kali untuk mengejek, terlalu semangat kali untuk menyesatkan, sementara Anda udah salah mengambil sumber. Jadi walaupun yang ada tadi ambil itu hadis Asbabun Nuzul, tapi karena perkataan orang musyrik yang Anda ambil itu justru menjadi tertawaan. Ini yang kita sebutkan kepada para komentator yang menyebutkan meskipun Christian Prince mengambil ayat, mengambil hadis, tapi tidak lain yang disampaikannya itu adalah prasangkanya, opininya, menafsirkan sesuai dengan perkataan hatinya. Dan di sini dia mengambil perkataan orang musyrik Mekah pada saat itu. Ya udah, berarti apa yang dia sampaikan itu hanya meneruskan perkataan orang musyrik pada
14 tahun yang lalu, 14 abad tahun yang lalu. Jadi perkataan orang musyrik itu diteruskan, dipopulerkan lagi oleh Christian Prince. Oke, kita lihat dulu bagaimana bahasan Christian Prince selanjutnya. Lanjut, Christian Prince. And then Allah and Ar-Rahman, we do not know anyone, read carefully with me, by the name of Ar-Rahman except Ar-Rahman of Al-Yamama. This is a guy who claimed to be a prophet, and the Muslim, they call him Musaylama al-Kadhab, which means Musaylama the liar. Musaylama the liar. By the way, he is a liar, but your prophet is a liar too. And the proof, he stole the name from him. Muhammad never said the word Ar-Rahman before until this chapter. And this is in the front of you. This is the book of Asbab al-Nuzul. Do you see it? And this is your translation, and this is your Islamic website. This is the official government website of the Kingdom of Jordan. Okay. So according to your books, this is the first time Muhammad he said the word Ar-Rahman. So people, they were wondering what happened to Muhammad, why he is saying Ar-Rahman. He used to say Allah before only. Now maybe he is worshiping two gods, because the other one we know, his name Ar-Rahman, is the Rahman of Musaylama. You're a prophet, he stole Ar-Rahman from Musaylama. So I'm asking you, I showed you the reference. The first time you're a prophet, he got that, and then we showed you how that the first time Muhammad he got that is in chapter of Isra, which is a chapter number 50, and you agreed with that. Now, so how you explain to me that every chapter in the Quran today have Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, if this is the first time Muhammad received the word Ar-Rahman? Jadi bisa kita lihat bahwa tuduhan fitnah Christian Prince di sini berdasarkan perkataan orang musyrik di Mekah pada saat itu, yang menyebutkan bahwa nama Ar-Rahman, nama terbaik Allah itu katanya dicuri dari salah seorang pembohong dari Yaman. Jadi fitnah ini sungguh tidak berdasar. Dan fitnah yang kedua, ia menyebutkan ini yang menjadi dasar, kemudian pertama kali hingga Al-Quran setiap suratnya itu diawali dengan ayat dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada tiga, kita bantah, kita pakai fakta dalil. Ada tiga dalil yang kita gunakan nanti untuk membantahnya. Selain yang pertama tadi ya, yang pertama tadi udah kita bantah bahwa dia ini walaupun mengambil asbabun nuzul dari websitenya pemerintah Yordania, tapi yang dikutipnya adalah perkataan orang musyrik, orang penyembah berhala yang menuduh Nabi Muhammad SAW. Lalu kita ambil dalil yang menyebutkan bahwa nama Bismillahirrahmanirrahim itu bukanlah hanya ketika Nabi Muhammad SAW ketika sholat malam di Mekah itu, bahwa nama Bismillahirrahmanirrahim itu udah jauh-jauh hari dari awal penciptaan bumi itu udah disebutkan. Bahkan nabi-nabi sebelumnya juga udah menyebutkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Gak percaya nih. Coba mari kita buka di surat An-Naml. Ya. An-Naml itu surat ke-27 di ayat ke-30. Di ayat ke-30. Di ayat ke-30 disebutkan innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim.
Artinya, sesungguhnya surat itu dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi, surat dari Nabi Sulaiman yang dikirimkan melalui burung hudhud kepada Ratu Balqis itu diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini mempertegas bahwa agama dari Nabi Adam sampai Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW semua adalah beragama Islam. Mereka adalah Muslim. Yang menurunkan kitab yaitu Allah. Allah yang mana? Ya Allah yang Rahman, yang Rahim, dan ada 99 namanya. Itulah yang kita sebut dengan Asmaul Husna. Ini yang pertama. Artinya Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW juga sudah menggunakan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kata Ar-Rahman tidak benar jika dituduh adalah mengambil nama dari seorang pembohong dari Yaman. Oke? Ini dari Al-Quran. Kita ambil dari Alkitab. Di Alkitab juga ada disebutkan. Ini di dalam doanya Nabi Daud. Artinya Nabi Daud juga sudah menyebutkan dengan kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim. Bahwa nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim itu juga tidak hanya disebutkan di dalam Al-Quran, tapi juga ada dalam kitab-kitab sebelumnya. Ada di dalam Alkitab, di kitab Psalmen. Kalau kita buka website mekonmamre.org, yaitu Alkitab yang berbahasa Hebrew dan Inggris, kita buka di kitab Psalmen atau Mazmur ya di Indonesia, di pasal 86-nya di ayat ke-15 disebutkan, "But talk a lot art a God full of compassion and gracious, slow to anger and plenteous in mercy and truth." Ini yang kiri itu bahasa Ibraninya. Kalau kita copy, kita terjemahkan aja ke bahasa Arab, Ibrani ke Arab, ya, pasti, maka kita dapatkan terjemahan wa anta syahidir rahmanir rahim. Ini artinya. Jadi kata Ar-Rahman Ar-Rahim itu juga disebutkan dalam kitab-kitab sebelumnya, yaitu dalam Alkitab, dalam kitab Mazmur atau Psalm. Jadi jelas ya. Ini juga disebutkan bahwa dalam kitab Mazmur ini disebutkan dalam doanya Nabi Daud. Doa Nabi Daud. Jika tadi di Al-Quran itu surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis, ini doa Nabi Daud, bapaknya Nabi Sulaiman. Jadi jelas nama Ar-Rahman, nama Ar-Rahim itu udah jauh-jauh sebelumnya udah disebutkan. Oke, jelas. Jadi sekali lagi kita tegaskan bahwa yang menyebutkan Christian Prince bahwa
menerima kata Ar-Rahman itu adalah mencuri nama dari seorang pembohong di Yamamah atau di Yaman, itu tidak berdasar, meskipun ia menyebutkan itu dalilnya Al-Quran, hadis, itu sungguh tidak tepat. Karena jauh-jauh sebelumnya Allah sudah menyebutkan nama yang sama kepada para nabi-nabi sebelumnya. Nabi Daud dalam Alkitab Mazmur, di Nabi Sulaiman di surat An-Naml itu juga telah disebutkan. Dan ketika penciptaan bumi, langit, itu juga Allah sudah menyebutkan sifat-sifat dan nama-nama Allah, Asmaul Husna. Jadi sungguh tidak berdasar. Oke, mungkin ini aja untuk sementara. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga bermanfaat. Semoga kita semua dalam petunjuknya. Semoga kita selalu dapat membuka pintu hati, mata kita, telinga kita untuk terbuka dengan pintu-pintu kebenaran. Jangan tutup mata kita, jangan tutup telinga kita, jangan tutup mata hati kita. Ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesejahteraan atas kita semua. Terima kasih. Untuk download buku bisa langsung melalui website Hikmah 313, dan untuk saran, kritik maupun pertanyaan dapat melalui kolom komentar. Dan untuk dapat mengikuti video-video selanjutnya, silahkan untuk subscribe dan hidupkan notifikasi loncengnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.